Di ruang pengembangan diri. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai penyebab malas dan bagaimana cara mengatasinya. Tentu semua orang dan bahkan juga teman-teman pernah yang namanya merasakan malas. Itu suatu hal yang wajar. Tapi bagaimana cara menyingkirkan kebiasaan malas tersebut? Untuk membuat kemajuan yang nyata dan keluar dari pola kehidupan malas atau bermalas-malasan yang lama pada diri kita, kita perlu mengenali apa yang mungkin atau penyebab kita itu menjadi malas. Jadi apa yang teman-teman anggap malas itu mungkin hanya masalah mengubah pendekatan teman-teman dan menyingkirkan kebiasaan-kebiasaan teman-teman yang membuat teman-teman itu menjadi tidak produktif dalam mencapai suatu tujuan, dan teman-teman itu cenderung akan menjadi malas. Berikut ini adalah beberapa kebiasaan yang dapat mencegah kita dalam mencapai tujuan kita. Jika ada sesuatu dalam daftar yang nanti saya jelaskan itu memang tampak familiar atau sudah biasa. Nah, teman-teman jangan khawatir, teman-teman dapat mengidentifikasi dan teman-teman dapat menghindarinya. Oke, untuk yang pertama kita akan mengidentifikasi penyebab seseorang itu menjadi malas. Yang pertama, teman-teman akan menjadi malas ketika teman-teman itu membuat tujuan yang terlalu besar dan rumit. Kita semua tentu ingin mencapai suatu hal yang besar, atau teman-teman ingin mencapai suatu puncak kesuksesan begitu. Tetapi teman-teman mungkin terlalu meremehkan beberapa usaha dan waktu yang diperlukan untuk mencapainya. Jika kita menyerah setelah beberapa jam misalnya, itu bukan karena kita malas, tetapi karena kita mungkin menyadari bahwa kita itu salah dalam menghitung jumlah waktu dan usaha yang terlibat. Nah, itu adalah faktor pertama atau penyebab pertama. Kemudian yang kedua, teman-teman itu terlalu mengharapkan diri teman-teman itu menjadi orang yang sempurna. Ketika kita bekerja, misalnya menuju suatu tujuan, kita mengharapkan jalan yang mulus dan konsisten. Namun pada kenyataannya, jalan menuju tujuan itu tidak mudah untuk dicapai. Kita kemungkinan besar akan penuh tikungan, belokan, kemunduran, dan bahkan berbagai penghalang lainnya. Jadi jangan harap Anda itu atau teman-teman itu menjadi seorang pribadi yang sempurna. Salah. Kemudian yang ketiga, penyebab yang ketiga, teman-teman itu mendengarkan kritik batin teman-teman. Jika istilah malas adalah bagian dari self-talk teman-teman, kemungkinan ada lebih banyak pernyataan negatif dan kritis yang datang dari kritik batin teman-teman sendiri secara teratur. Teman-teman bahkan dapat mengeluarkan kritik batin teman-teman dalam upaya untuk memotivasi diri teman-teman. Apa yang terjadi? Misalnya suara kritis teman-teman berfokus pada semua kekurangan dan kekurangan yang teman-teman miliki, sehingga afirmasi positif dalam diri teman-teman itu tidak ada seolah-olah. Jadi yang ada di dalam diri teman-teman itu seolah-olah hal-hal yang negatif. Nah, kritik batin dari diri teman-teman ini itu yang membuat teman-teman akan menjadi malas dan malas. Kemudian penyebab yang kelima, teman-teman itu mendengarkan kritik dari orang lain. Teman-teman, saat kita belajar tentang diri kita,
sendiri dan dunia melalui pengalaman kita menerima umpan balik dari orang lain yang membantu membentuk konsep diri kita. Jadi kritik dari orang lain terhadap diri kita itu memang tidak bisa dihindarkan. Tetapi ketika teman-teman itu mendapat kritik negatif, dan ketika itu teman-teman berfokus pada kritik negatif itu, maka teman-teman itu akan menjadi orang yang malas. Ketika seorang yang penting misalnya bagi teman-teman itu menyebut teman-teman sebagai orang yang malas di masa lalu, itu benar-benar dapat mempengaruhi cara teman-teman melihat diri teman-teman sendiri, bahkan sampai teman-teman dewasa. Nah, ketika teman-teman itu mendengar orang mengkritik teman-teman, itu sebagai upaya orang lain itu menjadikan kita menjadi pribadi yang malas. Nah, sehingga membuat teman-teman itu menjadi ragu dan putus asa. Kemudian penyebab yang terakhir itu adalah teman-teman tidak membuat rencana aksi atau pelaksanaan. Ketika teman-teman itu menemukan suatu inspirasi, teman-teman akan menjadi bersemangat untuk mencapai tujuan itu. Kita bisa melupakan pentingnya membuat rencana. Kegembiraan kita terhadap tujuan dapat menyebabkan kita bergerak cepat dan penuh semangat. Ini artinya kebahagiaan, emosi positif yang terdapat dalam diri teman-teman itu akan mempengaruhi produktivitas teman-teman. Begitu pula sebaliknya, ketika teman-teman itu berada pada emosi negatif, misalnya tadi mendengar kritik orang lain yang jelek terhadap diri teman-teman, kemudian teman-teman merasa negatif, dan emosi yang timbul di dalam diri teman-teman adalah emosi negatif, sehingga membuat teman-teman menjadi pribadi yang malas. Nah, apa yang harus teman-teman mulai lakukan untuk menyingkirkan sifat malas ini? Oke, yang pertama, teman-teman harus membuat tujuan kecil yang dapat dicapai. Teman-teman masih dapat berhasrat untuk mencapai puncak atau mencapai kesuksesan, tetapi teman-teman perlu pecahkan tujuan besar itu menjadi tujuan yang lebih kecil yang akan membantu teman-teman merasa lebih berprestasi dan termotivasi untuk mendaki. Saat teman-teman itu mempertimbangkan gambaran besar dari capaian teman-teman nantinya, ingatlah bahwa untuk mencapai proses itu atau puncak itu, teman-teman melalui langkah-langkah kecil atau disebut juga dengan langkah-langkah kunci yang teman-teman perlukan untuk mencapainya, dan teman-teman juga dapat menuliskannya jika perlu bagi menjadi tujuan yang lebih kecil atau lebih pendek. Misalnya teman-teman itu di tahun 2026 itu ingin mencapai suatu tujuan tertentu, maka teman-teman itu bisa membuat tujuan lebih kecil, misalnya 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, ataupun berapa bulan, itu sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Jadi buat tujuan kecil yang dapat dicapai sehingga teman-teman akan menjadi lebih realistis. Kemudian luangkan waktu untuk mengembangkan rencana yang telah teman-teman susun. Teman-teman itu perlu merenung sejenak bahwa teman-teman terkait dengan tujuan yang akan teman-teman capai. Teman-teman perlu mempertimbangkan langkah-langkah kecil yang dapat dicapai untuk keperluan capaian besar teman-teman. Teman-teman perlu bersikap realistis tentang jumlah usaha yang teman-teman lakukan, waktu yang teman-teman butuhkan, dan pendanaan ataupun uang yang teman-teman butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut. Selain itu, teman-teman juga tentu akan membutuhkan bantuan orang lain dalam mencapai tujuan tersebut. Kemudian teman-teman itu masuk ke dalam proses dengan rencana dan tindakan yang teman-teman lakukan untuk mencapai tujuan tersebut.
maka teman-teman itu akan merasa lebih percaya diri dan damai, serta teman-teman akan mampu memberikan kontribusi yang besar untuk mencapai tujuan yang telah teman-teman lakukan atau teman-teman rencanakan. Kemudian langkah yang ketiga yang harus teman-teman lakukan adalah fokus pada potensi diri teman-teman. Jika teman-teman terbiasa dengan kritik batin yang berfokus pada kekurangan dan kekurangan teman-teman, maka mulai saat ini teman-teman perlu menemukan manfaat besar dalam diri teman-teman atau kekuatan positif yang teman-teman miliki. Apakah teman-teman merasa sulit untuk memikirkan kekuatan teman-teman? Teman-teman perlu mempertimbangkan tantangan apapun yang telah teman-teman lalui dan renungkan kekuatan teman-teman, apa yang teman-teman gunakan untuk melewati pengalaman yang telah terjadi itu. Jika teman-teman masih kesulitan untuk mengidentifikasi kekuatan karakter teman-teman, maka teman-teman bisa bertanya kepada teman yang lain yang dekat dengan teman-teman atau kepada keluarga apa yang mereka anggap sebagai kekuatan terbesar di dalam diri teman-teman. Jadi teman-teman untuk mengidentifikasi kekuatan teman-teman belajar dari pengalaman dalam menyelesaikan masalah. Kemudian jika teman-teman sulit menemukan itu, teman-teman bisa tanyakan kepada orang lain yang dekat dengan teman-teman. Kemudian rayakan kemenangan kecil. Jadi ketika teman-teman tadi sudah memfokuskan pada suatu tujuan besar, kemudian teman-teman pecah lagi menjadi beberapa tujuan kecil. Ketika teman-teman mencapai tujuan kecil-kecil tersebut, teman-teman perlu juga merayakan kemenangan ataupun capaian tersebut dalam mencapai tujuan kecil itu. Atau bahkan ketika teman-teman itu mengatasi suatu kemunduran yang dapat membantu teman-teman untuk bergerak maju dalam mencapai tujuan tersebut. Mengapa hal itu penting? Kebanggaan yang teman-teman alami dalam memenuhi tujuan kecil tadi itu dapat membantu memperkuat diri teman-teman untuk menjadi lebih positif dan optimis dalam mencapai tujuan besar. Kemudian merekrut dukungan. Teman-teman semuanya, tidak apa-apa teman-teman itu ketika akan mencapai suatu tujuan itu meminta bantuan kepada orang lain di sepanjang waktu, di sepanjang momen, di sepanjang kegiatan. Orang yang berkembang ketika terhubung dengan orang-orang penting dan dengan cara yang positif serta sehat, itu akan mendukung capaian teman-teman dalam mencapai rencana yang telah teman-teman rencanakan. Oke teman-teman semuanya, itu yang dapat saya sampaikan mengenai cara mengatasi atau tips mengatasi rasa malas. Terima kasih.